Kak Eva, hari ini kita mau berbagi cerita apa kepada kita? Kita mau berbagi cerita tentang orang yang nggak jujur di hadapan Tuhan, Kak. Oh, orang yang suka berbohong. Nggak boleh melakukan kebohongan ya, karena itu hal yang sangat nggak disukai oleh Tuhan. Iya, karena bohong itu adalah dosa. Seperti lagu kita tadi kan, bohong, bohong, bohong itu dosa. Nah, kalau orang berdosa, gimana, kakak? Tempatnya itu Kak di neraka. Karena firman Tuhan mengatakan, upah dosa adalah maut. Mau dengar nggak cerita firman Tuhan kali ini? Di Alkitab ada loh cerita orang yang berbohong. Penasaran nggak? Ayo kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Yang kelas besar boleh membuka Alkitabnya dan dibaca ya. Nah, di sini dikatakan ada suami istri yang berbohong. Siapa? Si Ananias dan Safira. Iya. Bagaimana ceritanya? Mau tahu nggak? Bagaimana dia berbohong? Saksikan ya. Pada zaman dulu, pada zaman Rasul Petrus, para jemaat mereka suka berbagi. Yang kaya membantu yang miskin. Bahkan ketika mereka menjual rumah mereka atau menjual tanah, mereka serahkan uangnya kepada Rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang yang gak mampu. Terimalah persembahanku ini, Rasul. Tapi ada cerita. Suatu ketika ada seorang bapak dan ibu. Bapak ini bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Suatu ketika mereka menjual tanah mereka. Kemudian mereka memberikan kepada Rasul. Lalu Rasul Petrus bertanya. Pertama kepada sang bapak, Bapak Ananias. Bapak Ananias, apakah betul sekian harganya kamu menjual tanah itu? Jawab Bapak Ananias, ya, betul. Tetapi Rasul Petrus berkata, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kamu gak berbohong sama saya, tetapi kamu sudah membohongi Tuhan. Wah, seketika itu juga Bapak Ananias langsung terbaring meninggal. Adik-adik, kemudian orang-orang mengurusi jenazah Bapak Ananias. Tidak lama kemudian, sang istri dari Bapak Ananias, siapa namanya tadi? Ya, Ibu Safira. Dia datang. Kemudian tanya Rasul Petrus kepada Ibu Safira. Katanya, apakah betul kamu menjual tanahmu dengan harga sekian? Jawab Ibu Safira, ya, betul Rasul. Lalu, apa yang dikatakan Rasul Petrus? Dia berkata, mengapa kalian berdua bersepakat untuk membohongi Tuhan? Hah? Ibu Safira tidak mengerti bahwa Bapak Ananias sudah meninggal. Ternyata mereka berdua berbohong, bersepakat untuk berbohong. Apa yang terjadi adik-adik? Ibu Safira juga meninggal dan akhirnya dikubur bersama Bapak Ananias di sampingnya. Nah adik-adik, tadi kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan tentang Ananias dan Safira. Mereka adalah dua orang Suami istri. yang berbohong kepada Petrus. Nah, hukuman dari kebohongan mereka adalah mereka meninggal. Ya. Jadi adik-adik, kita tidak boleh berbohong. Hal sekecil apapun dilarang untuk berbohong. Misalnya kak, disuruh mamanya belajar. Sudah belajar belum? Jawab, sudah ma.
Padahal main game, main handphone itu berbohong. Itu tadi contoh-contoh yang berbohong yang nggak boleh ditiru oleh adik-adik ya. Jangan ditiru ya. Kita harus jujur. Di Matius 5 ayat 37 mengatakan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, berarti Nggak boleh ragu-ragu. nggak boleh ragu-ragu. Ngomong iya, jika iya, dan tidak kalau tidak. Iya, betul sekali. Kalau kita minggu depan. Jadi, yang sudah hafal bisa kirim videonya sama Kak Eva atau Kak Jose. Nah, hafalan kita ada gerakannya loh. Ikuti kakak ya. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi Kak Eva, biar anak-anaknya pada ingat ya. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.